Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Dwi Nur Cahyani, nomor induk mahasiswa 223174707261, nomor peserta 2016 995773668. Saya guru mata pelajaran IPS di SMP Plus Cordova Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Saya mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Materi praktek pembelajaran kali ini adalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya dengan submateri konflik sosial di kelas 8G SMP Plus Cordova. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Ini tadi sudah dipiketi? Sudah. Baik, terima kasih. Kalau sudah dipiketi, silakan sebelum memulai pembelajaran kita melakukan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Sebelum melakukan doa, silakan buku dan alat tulisnya diletakkan, ditutup dulu bukunya, jangan melakukan aktivitas apapun. Sudah siap? Sudah. Nah, setelah pembacaan doa dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna. Bisa dipimpin? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Wallahu la ilaha illahu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Qadir ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Waris ya Rasyid ya Sabur Jalal Jalaluh. Almira, Aluna, Amalia, Wifda Maziza,
Zahra Jelita, Hadir. Zaskia, Hadir. baik. Kalian sudah siap mempelajari IPS? Sudah. Kalau sudah siap, silakan kalian berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Mengenai apa? Masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia. Ada yang masih ingat apa itu pluralitas masyarakat Indonesia? Saya aja. Masih ingat? Keberagaman masyarakat Indonesia. Kasih tepuk tangan untuk saya ya. Ya, pluralitas masyarakat Indonesia diartikan sebagai keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Ada perbedaan agama, perbedaan suku, budaya, dan pekerjaan. Ya kan yang sudah kalian pelajari kemarin. Oleh sebab itu, biasanya pluralitas masyarakat Indonesia ini menyebabkan yang namanya perbedaan. Dan apabila perbedaan itu tidak diimbangi dengan rasa toleransi yang tinggi dari kita sendiri maupun dengan orang lain, maka akan menyebabkan yang namanya konflik. Ya kan? Ada konflik, permusuhan, pertentangan, perpecahan, ya kan? Itu semuanya yang akan kita bahas bersama, yaitu tentang konflik sosial. Tujuannya yaitu kalian mampu menguraikan mengenai pengertian dari konflik sosial. Yang kedua, mampu menganalisis penyebab dan dampak yang terjadi akibat adanya konflik sosial. Hari ini nanti kita akan belajar melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi kalian berkelompok dan saya akan melakukan 3 jenis penilaian. Penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap ketika kalian berdiskusi dan selama pembelajaran ini berlangsung. Penilaian yang kedua yaitu ketika kalian nanti maju presentasi di depan kelas. Dan yang ketiga yaitu saya melakukan penilaian pengetahuan untuk mengukur seberapa paham kalian terhadap materi yang akan saya sampaikan. Oke, kalau sudah siap silakan kalian mengamati video yang akan saya tampilkan berikut ini. Sudah bisa memahami? Itulah video mengenai keberagaman Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kalian sudah membentuk kelompok ya, ada 4 kelompok di sini. Dan sebelum mengerjakan LKPD, supaya kalian lebih paham mengenai materi yang kita pelajari, silakan kalian mengamati video kembali mengenai SARA. Sebagai orang Indonesia, kita sering membanggakan betapa beragamnya negeri ini. Itulah juga kenapa kita harus menjaga kerukunan biar keragaman ini nggak bikin berantem. Sampai-sampai banyak yang melarang untuk membahas SARA. Apa sih SARA ini? Kenapa kasusnya bisa berbuntut panjang dan bikin orang paham? Pendeknya, SARA adalah singkatan dari 4 kata ini. Keempat hal tersebut amat beragam di Indonesia. Itu mengenai keberagaman yang ada di Indonesia, ya kan? Kita seharusnya
menjadi masyarakat Indonesia harus bangga karena memiliki begitu banyak keberagaman. Dan kita juga harus apa? Saling toleransi untuk bisa menghargai satu sama yang lain. Sudah siap melakukan diskusi kelompok? Silakan didiskusikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, nanti seperti biasanya dipresentasikan di depan kelas. Lalu saya kasih tahu bahwasanya nanti pas waktu ketika kalian presentasi di depan kelas, jangan lupa kalian membuat yel-yel kelompok supaya kalian lebih semangat lagi. sama keluarganya kan nggak usah. Jadi nanti kalau di sini kan banyak benda-benda, tapi nanti pas waktu presentasi di depan dijelaskan ini masukkan keluarganya. Itu biasa. Membantu memperjelas aspek-aspek kehidupan ya satu. Membantu memperjelas aspek-aspek kehidupan yang masih belum tuntas. Kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Keretakan hubungan antar individu dan kelompok.
siap semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan mengikuti instruksi saya. Fokus. Siang. Malam. Ya kan? Kurang fokus. Yuk, lagi. Siang. Malam. Siang. Pagi. Malam. Malam. Silakan dilanjutkan mengenai diskusinya. Setelah ini kalian presentasi dan jangan lupa untuk menyiapkan yel-yelnya. Kelompok 4. Sudah? Ya. Yang lain bisa dilanjutkan perhatiannya ke kelompok terakhir untuk melakukan presentasi. Sudah? Yayalnya? Sudah siap? Oke, kalau sudah silakan. Kelompok 4, mana semangatnya? Semangat duduk tinggi, semangat duduk am. Semangat duduk tinggi, semangat duduk am. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konflik sosial. Pengertian konflik dari sudut tertentu adalah suatu proses sosial ketika beberapa orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tugasnya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Bentuk-bentuk konflik: 1. Konflik pribadi, 2. Konflik politik, 3. Konflik rasial, 4. Konflik antar kelas sosial, 5. Konflik yang bersifat internasional. Penyebab konflik: 1. Perbedaan individual, 2. Perbedaan kebudayaan, 3. Perbedaan kepemimpinan, 4. Perubahan sosial yang cepat. Dampak positif konflik: 1. Menjelaskan aspek kehidupan yang belum tuntas. 2. Penyesuaian kembali norma dan nilai. 3. Menegakkan solidaritas. 4. Mengurangi ketergantungan asal individu atau kelompok. 5. Penyeimbangan kekuatan yang ada. 6. Dapat memunculkan ekonomi baru. Dampak negatif konflik: 1. Memicu kerusaknya hubungan antara individu atau kelompok. 2. Memakan korban berupa kerusakan harta benda dan nyawa manusia. 3. Rusaknya hubungan antara individu dan kelompok. 4. Perubahan kepribadian para individu yang terlibat. Cara menyelesaikan konflik: mediasi, bentuk pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak ketiga sebagai mediator atau penengah. 2. Konsiliasi. C. Arbitrasi. Silakan. Silakan kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan konflik yang bersifat internasional? Yaitu konflik yang melibatkan beberapa kelompok yang berbeda atau blok karena perbedaan kepentingan masing-masing. Misalnya
misalnya konflik antara negara Irak dan Amerika Serikat. Ya, jadi konflik internasional itu berarti konflik yang melibatkan dua negara yang memiliki perbedaan kepentingan. Kalau yang dicontohkan ke kelompok 4 yaitu adanya konflik antara Irak dan Amerika Serikat. Contoh yang lain lagi apa? Antara Indonesia sama Malaysia yang merebutkan Ya, dulu pernah Indonesia dan Malaysia yang sempat mengalami konflik karena perebutan Riau Ponorogo. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan kelompok 2. Sebutkan contoh konflik rasial. Misalnya konflik antara orang-orang kulit hitam dengan kulit putih akibat diskriminasi ras atau rasialisme di Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Ya, jadi contoh konflik rasial yaitu konflik yang terjadi akibat warna kulit yang terjadi pada masyarakat karena sama-sama memiliki kebanggaan sendiri dan tidak mau saling menghormati ataupun saling toleransi satu sama lainnya sehingga terjadi menimbulkan konflik rasial. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi kelompok 1 sampai 4. Sekarang apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangan. Silakan. Bisa mengetahui pengertian konflik. Terus ada lagi yang lainnya? Bentuk konflik. Dampak positif dan negatifnya. Lalu apa lagi? Upaya pengendalian konflik. Apa, Amalia? Apa? Upaya pengendalian konflik. Ada lagi? Faktor penyebab konflik. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Indonesia memang memiliki keberagaman, ya kan? Indonesia masyarakatnya beragam. Oleh sebab itu, kalau kita tidak saling toleransi, tidak saling menghargai, tidak saling menjaga satu sama lainnya, maka bisa terjadi yang namanya konflik, ya kan? Bahkan penyebab terjadinya konflik ada apa saja? Penyebab terjadinya konflik Perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. ada perbedaan individu, ada perbedaan kepentingan, ada perbedaan kebudayaan, hingga adanya perubahan sosial. Baik, terima kasih untuk jawaban kalian semuanya. Kalian hebat. Silakan tepuk tangan untuk kita semua. Dari sini, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi konflik, saya memiliki sebuah permainan. Kita akan bermain talking stick. Jadi di sini nanti saya memiliki 2 buah sendok. Ini saya kreasikan dan saya memiliki 1 butir kelereng. Jadi nanti silakan disebarkan kepada teman yang lainnya kelerengnya dengan menggunakan sendok yang tersedia berurutan. Jadi nanti akan ada musik yang berbunyi dan yang ketika musik berhenti, ketika posisi kelerengnya sudah ada di sendok yang memegang, berarti dia yang akan menjawab pertanyaan. Dari sini siap? Siap. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa silakan berdiri. Kita akan mulai permainannya.
Silakan Arum untuk mengambil pertanyaan yang ada di depan. Ini silakan. Kalian mungkin pernah mendengar tentang pertengkaran antar teman di sekolah, konflik majikan dan guru, baik para pedagang kaki, lima dan satpol PP, maupun konflik Palestina dan Israel. Berdasarkan hal tersebut, apa saja faktor penyebab terjadinya konflik? Ayo apa? Terjadinya penyebab konflik. Perbedaan individu, Terus perbedaan kebudayaan, terus apa lagi? kepentingan, dan perubahan sosial. Bagaimana teman yang lain? Benar. Oke, tepuk tangan untuk Arum. Ketan batin. Pertanyaannya tadi. Semoga bisa. Konflik yang melibatkan beberapa kelompok negara karena perbedaan kepentingan masing-masing, seperti konflik Palestina dan Israel, disebut konflik internasional. Konflik internasional. Tepuk tangan. Itu permainannya. Pembelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini? Ya, enjoy didengerin, seru main game, mengerti dampaknya konflik, mengetahui konflik dalam kehidupan sosial, seru kok, seru senang, berdekan. Terima kasih Bu atas pembelajaran yang diperjelas tentang konflik sosial. Dengan ini saya lebih mengetahui arti atau maksud dari konflik sosial tersebut. Semuanya berarti untuk refleksi hari ini sangat seru sekali. Untuk kelompok yang paling aktif, kelompok 1. Dan yel-yel yang paling kompak yaitu kelompok 2. Dan untuk di pondok nanti silakan kalian mempelajari materi selanjutnya tentang integrasi sosial. Ya, jangan lupa dibaca bukunya dan dipelajari. Untuk hikmah sosial yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini apa? Kita harus saling toleransi, harus saling menghargai, harus saling solidaritas. Ya kan, karena di sini tadi ada yang menyampaikan pesan apabila kita terpecah belah bisa mengakibatkan perpecahan. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan ditutup doa terlebih dahulu.